Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah Supervisi Pendidikan, di mana untuk sesi kali ini kita akan membahas topik mengenai kinerja pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Manajemen dalam lingkup sekolah merupakan aspek yang cukup kompleks pembahasannya, karena hal ini mencangkup segala strategi pengelolaan yang tepat dalam mencapai sebuah tujuan sekolah. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu adanya peran seorang pemimpin untuk mengelola seluruh strategi tersebut menjadi suatu perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam lingkup sekolah yang harus memiliki tanggung jawab pada setiap elemen yang ada di sekolah. Tercapai atau tidaknya tujuan sekolah dapat diukur dari kinerja kepala sekolah dalam mengolah sekolah. Apakah kinerja kepala sekolah dalam memimpin sekolah sudah sejalan dengan sekolah atau belum? Menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan menyebutkan ada beberapa peran atau tugas dari kepemimpinan kepala sekolah yang menjadi acuan dalam memimpin organisasinya. Yang pertama adalah menjabarkan visi ke dalam misi, merumuskan tujuan atau target yang akan dicapainya, serta meningkatkan mutu pendidikannya. Visi dapat juga diartikan sebagai kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah itu. Maka dari itu, sebagai kepala sekolah, terlebih dahulu harus merumuskan visinya dengan relevan dengan melihat tantangan yang akan muncul nantinya. Visi bukanlah obsesi, melainkan realitas yang perlu dijabarkan ke dalam misi. Misi dapat menggambarkan apa yang perlu dilakukan dalam penerapan visinya. Oleh sebab itu, perlunya gambaran efek dari kondisi aktivitas sehingga nantinya dapat tergambar arah yang ingin dicapai oleh sekolah dalam peningkatan mutu. Yang kedua adalah memfasilitasi pengembangan sekolah serta pelaksanaan pembelajaran yang dapat dikomunikasikan dengan baik yang dapat didukung oleh komunitas sekolah. Visi dari sekolah atau pembelajaran yang ditetapkan itu bukan menjadi aksesori dari organisasi sekolah, akan tetapi dapat menjadi panduan kinerja dari semua anggota organisasi yang ada di sekolah. Maka dari itu, diperlukannya sosialisasi dengan seluruh anggota organisasi yang ada di sekolah supaya mereka semua dapat memahami serta mau melaksanakan sesuai dengan tugas atau peran dari masing-masing mereka. Yang ketiga adalah menganalisis suatu tantangan, kekuatan, peluang, serta kelemahan dari sekolah. Membuat suatu rencana kerja yang strategis dalam rencana kerja tahunan dalam peningkatan mutu. Rencana strategis merupakan arah dari organisasi sekolah dalam hal menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan. Rencana strategis dapat dijadikan suatu pedoman bagi sekolah yang mengacu kepada visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan renstra tahunan, renstra semesteran, dan renstra bulanan dengan menjadikan peningkatan mutu pendidikan yang sebagai panduan dari proses kegiatan sekolah. Yang keempat adalah bertanggung jawab atas pembuatan keputusan yang berupa anggaran sekolah dengan melibatkan semua guru dalam proses pengambilan keputusan. Semua anggaran sekolah harus disusun dengan tepat dengan melibatkan semua anggota organisasi serta pemangku kepentingan lainnya yang ada di sekolah. Secara umum, anggaran harus terfokus kepada peningkatan mutu pendidikan.
Setelah itu baru mengembangkan kepada faktor-faktor yang paling kuat dan ketat pengaruhnya. Yang kelima adalah menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan memanfaatkan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan juga sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik. Sebagai kepala sekolah tentunya harus bisa menjadi motivator supaya dapat meningkatkan kinerja di dalam organisasi sekolah dengan cara yang efektif. Proses penerapan dari kode etik adalah hal yang sangat penting supaya dapat memperkuat penginternalisasian dari budaya sekolah, sehingga nantinya etika dalam makna norma harus disusun secara cermat dan juga tujuan yang jelas kaitannya dengan suatu pengembangan budaya yang ada di sekolah. Yang keenam adalah menciptakan pembelajaran yang bersifat efektif dalam rangka membantu serta mempertahankan lingkungan sekolah yang kondusif bagi peserta didik dan profesional para guru serta tenaga kependidikan lainnya. Menciptakan lingkungan atau iklim sekolah yang kondusif adalah hal yang sangat penting bagi tugas kepala sekolah. Menciptakan lingkungan yang kondusif tentunya harus memerlukan penjabaran untuk sampai pada iklim belajar yang bermutu. Selain itu juga, iklim pembelajaran perlu menjadi dorongan bagi iklim pembelajaran pada organisasi sekolah itu, sehingga nantinya organisasi sekolah dapat menjadi organisasi pembelajaran yang baik dalam bentuk belajar secara individu, belajar berkelompok, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah dapat bertanggung jawab atas perencanaan yang berhubungan dengan kurikulum. Maksudnya adalah kepala sekolah harus dapat memberdayakan semua anggota organisasinya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan kegiatan di sekolah, sehingga menjadi bagian yang sangat penting bagi kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan yang demokratis. Yang kedelapan, dapat melaksanakan dan merumuskan program dari supervisi dan dapat memanfaatkan hasil dari supervisi untuk meningkatkan kinerja dari sekolah. Kepala sekolah bisa juga disebut sebagai seorang supervisor, adalah bagian dari strategi untuk bisa memastikan apakah pembelajaran yang dilaksanakan oleh semua guru itu apakah sudah sesuai dengan kurikulum atau tidak. Yang kesembilan adalah menjamin proses dari manajemen suatu organisasi serta sumber daya dari sekolah untuk menciptakan lingkungan yang efektif dan efisien. Memanajemen suatu organisasi perlu dengan cara yang terarah, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Pemanfaatan dari sumber daya yang harus atau perlu dilakukan jelas sehingga nantinya tidak terjadi pemborosan sumber daya yang nantinya akan mengganggu sekolah dalam menghadapi suatu perubahan. Yang ke-10 adalah dapat berkomunikasi secara baik dengan orang tua dari peserta didik dan juga masyarakat. Komunikasi dapat juga dikatakan sebagai suatu interaksi yang perlu dijalin oleh seluruh anggota yang ada di sekolah. Sedangkan yang ke-11 atau yang terakhir adalah memberikan teladan yang baik serta dapat menjaga nama baik organisasinya yang sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan. Sebagai seorang kepala sekolah tentunya harus tegas dalam mengambil suatu keputusan dan juga dapat menjaga nama baik sekolahnya serta dapat juga menjadi contoh bagi bawahannya. Ada 5 kekuatan atau kekuasaan kepemimpinan kepala sekolah yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teknikal,
yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengelolaan atau pelaksanaan tugas pada organisasi sekolah. Yang kedua adalah human, yaitu dapat menciptakan hubungan dengan orang yang ada di dalam organisasi itu dengan baik. Yang ketiga adalah edukasional, yaitu kekuasaan atau kemampuan pendidikan yang menjadi hal yang sangat penting bagi kepala sekolah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Yang keempat adalah simbolik, yaitu suatu kemampuan untuk mengembangkan simbol yang telah diciptakan sehingga kinerja dari seluruh anggota organisasinya itu dapat disatukan dan dalam mewujudkan visi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan yang kelima adalah kultural, yaitu dapat membangun budaya sekolah dengan baik serta dapat mengembangkan nilai dan keyakinan yang kuat pada organisasi sekolah itu. Selain perannya sebagai seorang pemimpin di sekolah, kepala sekolah juga mempunyai tugas yang sangat penting. Salah satunya yaitu dapat melakukan perubahan dalam hal membantu guru untuk mengembangkan daya kesanggupannya dalam menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan, serta untuk mendorong guru, siswa, dan orang tua siswa untuk mempersatukan kehendak, pikiran, serta tindakan dalam kegiatan bersama bagi tercapainya tujuan sekolah. Alhamdulillah, topik kita mengenai kinerja kepala sekolah telah selesai kita bahas. Semoga perkuliahan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.